Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufan Deva. Saya berasal dari kelas MA 19C12 untuk mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan mempresentasikan tentang judul pengaruh OCB dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Untuk latar belakang, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode untuk menguji suatu teori yang ada dengan prosedur penelitian yang berhubungan antar variabel. Maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian asosiatif, yaitu penelitian untuk mengetahui adakah hubungan atau pengaruh antara variabel dua variabel atau lebih. Untuk variabel independen bebas merupakan suatu variabel yang mempengaruhi suatu variabel tingkat dependen. Dan dapat dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen bebas dalam penelitian ini adalah Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Untuk kinerja karyawan, variabel Y. Untuk pengertian sendiri, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja karyawan juga memiliki arti lain, yaitu kinerja adalah sebagai keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya. Untuk faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu sumber daya manusia, SDM atau tenaga kerja merupakan aset utama dalam sebuah organisasi. Perlu perlakuan khusus dalam pengelolaan tenaga kerja karena dasarnya adalah tenaga kerja dapat mempengaruhi eksistensi organisasi di masa yang akan datang. Faktor dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja diantaranya adalah proses rekrutmen dan pemberian motivasi kepada karyawan. Yang pertama, untuk proses rekrutmen karyawan membutuhkan perencanaan yang baik terkait kebutuhan organisasi akan tenaga kerja serta perlu analisa yang baik pula dalam menempatkan seorang pekerja pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya, pemberian motivasi merupakan faktor penting lainnya dalam meningkatkan hasil kinerja karyawan. Yang kedua, pemberian motivasi. Pemberian motivasi oleh sebuah organisasi merupakan suatu kewajiban dan tuntutan. Dengan pemberian motivasi yang baik dan berkelanjutan dalam bentuk arahan atau penghargaan kepada karyawan dapat memberikan rangsangan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan semula. Untuk indikator kinerja karyawan atau variabel Y, penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi. Untuk upaya meningkatkan kinerja karyawan bisa distimulus dari berbagai cara, diantaranya meningkatkan komitmen karyawan, memainkan peran kepemimpinan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Untuk organizational citizenship behavior atau variabel X1, untuk pengertian, peran serta karyawan sangat penting bagi efektivitas organisasi. Dalam hal ini, karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang tidak hanya handal, tetapi juga memiliki loyalitas dan komitmen, serta bersedia untuk memberikan kinerja lebih baik bagi organisasi atau biasa disebut dengan perilaku kewarganegaraan. Tingginya OCB dalam suatu organisasi maka bisa meningkatkan performa karyawan dan juga performa organisasi. Tingginya OCB juga bisa menjadikan kesetiakawanan antar karyawan di dalam organisasi bahwa OCB berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi OCB, menurut Organ et al. Dalam Titisari tahun 2014, peningkatan OCB dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, kepribadian, moral karyawan, dan motivasi, serta faktor eksternal yang meliputi gaya kepemimpinan, kepercayaan, dan pimpinan dan budaya organisasi. Indikator OCB, variabel X1, bentuk OCB yang kontekstual sesuai dengan sosial budaya suatu negara, organisasi, dan sistem ekonomi yang dianutnya. Namun demikian, penelitian ini merujuk 5 indikator OCB dari organ karena kelima perilaku ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Dalam penelitian ini Islam. Untuk kelima bentuk organ berpendapat bahwa OCB diimplementasikan dalam 5 bentuk. Yang pertama, altruism, perilaku membantu orang lain. Yang kedua, sportsmanship, perilaku yang sportif. Yang ketiga, courtesy, menjaga hubungan baik. Yang keempat, civic virtue atau kebijakan warga. Yang kelima, conscientiousness atau ketelitian dan kehati-hatian. Hubungan variabel S1 dengan variabel Y
adalah Organizational Citizenship Behavior atau OCB, memiliki peran dalam perspektif keefektifan penilaian kerja karyawan, terutama dalam pengembangan perusahaan, bahwa semakin detail sebuah penilaian kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, maka semakin terkaitlah personal organizational citizenship behavior. Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang memiliki organizational citizenship behavior OCB yang baik akan memiliki kinerja yang lebih baik dari organisasi lain. Komitmen organisasi atau variable X. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku dalam organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik sebagai variabel terikat, variabel bebas maupun variabel mediator. Hal ini antara lain karena organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkannya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil-hasil penelitian atau literatur review mengenai personal, karakteristik pekerjaan, struktur organisasi, pengalaman kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi pada individu. Untuk indikator komitmen organisasi variabel X2, studi Allen dan Meyer 2009 membagi komitmen organisasi menjadi 3 komponen, yaitu affective commitment. Jadi affective commitment terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional. Yang B, continuance commitment muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan lain atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain karena dia membutuhkan. Yang C, normative commitment. Normative commitment timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan, jadi karena dia merasa berkewajiban. Hubungan variabel X2 dan Y. Tingkat komitmen, baik komitmen perusahaan terhadap karyawan maupun antara karyawan terhadap perusahaan, sangat diperlukan karena melalui komitmen-komitmen tersebut akan tercipta iklim kerja yang profesional. Individu yang terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung untuk memenuhi komitmen terhadap organisasi, sehingga munculnya loyalitas pegawai terhadap organisasi yang akhirnya menyebabkan pegawai tersebut memiliki rasa ketergantungan dan tanggung jawab pada organisasi. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh kecerdasan emosional, komitmen organisasional, dan organizational citizenship behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi akan bekerja lebih baik sesuai standar organisasi dan pada akhirnya akan mencapai kinerja yang lebih baik. Selain itu, dibutuhkan karyawan dengan komitmen yang tinggi untuk menunjukkan kinerja optimal sehingga mampu berkontribusi pada organisasi. Sementara karyawan yang berlaku OCB secara tidak langsung berpengaruh pada pencapaian tugas organisasi. Karena perilaku OCB yang ditujukan karyawan akan berkontribusi meningkatkan kinerja karyawan. Baiklah, itu sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mempunyai satu motivasi, yaitu keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi. Kalau hanya ada ide tanpa ada eksekusi, maka tidak akan ada keberhasilan. Tetap semangat selalu dalam hidup. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sampai akhir hayat nanti. Dan kita akan sukses di dunia maupun di akhirat. Terima kasih.